Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita mengawali kehidupan kita dengan beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah sampai waktu syuruk tiba. Mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa menjadi pemberat timbangan amal baik kita nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi hari ini adalah Ramadan yang dirindukan. 17 atau 18 hari lagi insya Allah kita sudah memasuki bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah selama bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Perintah untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan dan ibadah yang ada di dalamnya itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, dan ini insya Allah udah pada hafal. Kutiba alaikumus siyam, sampai emak-emak aja hafal, Pak. Kalau sudah 7 hari pertama bulan Ramadan, kultumnya itu kutiba lagi. Begitu khotibnya udah naik, emak-emak udah bilang pasti kutiba ini. Benar yang dibahas kutiba ya, selama seminggu itu kutiba aja ya, karena memang itu yang disampaikan di awal ya. Surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan kepada kalian asyam, yakni puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi umat-umat sebelum umat Muhammad itu mereka juga berpuasa, Pak. Mereka juga melakukan puasa. Nah, la'allakum tattaqun, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa. Hampir semua ibadah muaranya atau tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Baik itu haji, sholat,
zakat, puasa, ataupun ibadah apapun itu nanti tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Gampangnya begini, orang yang takwa itu dia akan berusaha melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Dan itu gampangnya takwa itu. Ya. Kalau Anda melihat ada orang yang perintah-perintah Allah berusaha dilaksanakan, larangan-larangannya dijauhi, yaitu orangnya yang takwa itu. Gampangnya itu. Ya. Walaupun kata Umar bin Khattab ketika ditanya tentang takwa, wahai Umar, menurut engkau takwa itu apa? Kata Umar, ketika engkau berjalan di jalan yang penuh dengan duri dan kemudian engkau berhati-hati agar tidak menginjak duri-duri tersebut, maka itulah takwa. Jadi ketika engkau berjalan di jalan yang penuh dengan duri dan engkau berjalan berhati-hati agar tidak menginjak duri-duri tersebut, itulah takwa. Dan duri-duri itu adalah dosa dan maksiat. Jadi ketika engkau berjalan di muka bumi ini dengan berusaha menghindari segala dosa, segala maksiat, yaitulah takwa. Gampangnya begitulah ya. Maka semuanya muaranya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian kembali atau menjadi orang-orang yang bertakwa. Pengertian puasa. Puasa secara bahasa dan puasa secara pengertian syariat. Jadi kalau dalam fikih itu selalu dikasih dua pengertian. Pengertian secara bahasa dan pengertian secara syariat. Puasa secara bahasa artinya al-imsak, yakni menahan diri. Al-imsak. Nah, kalau di kampung saya itu ada namanya imsak, Pak. Di sini juga ada sih. Imsak itu 10 menit sebelum adzan subuh. Kalau di kampung saya diumumin imsak, imsak. Gak boleh makan, gak boleh minum gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya ya udahlah, pas imsaknya kau berhenti makan, berhenti minum, siap-siap ke masjid, gosok gigi, mandi, ya, pakai baju yang rapi, 10 menit itu cukup. Tujuannya itu imsak. Ya. Tapi imsak itu sendiri sebenarnya bukan batasan larangan untuk makan dan minum. Karena batasan untuk berhenti makan dan minum itu adalah adzan subuh sebenarnya. Ya. Kata Nabi, idza sami'tum nida'a Bilal fakulu washrabu. Kalau kalian mendengar adzannya Bilal, makan dan minumlah, yakni sahur. Wa idza sami'tumun nida'a Abdullah bin Ummi Maktum, dan kalau kalian mendengar adzannya Abdullah bin Ummi Maktum, fantahu, berhenti. Jadi sebenarnya batas untuk berhenti sahur itu sebenarnya memang adzan subuh. Cuma di Indonesia ini sebenarnya lebih bijak gitu loh, Pak. Imsak itu suruh berhenti dah ada. Ya. 10 menit itu cukup buat bersih-bersih diri, mandi, gosok gigi untuk berangkat ke masjid. Sehingga datang ke masjid itu tidak terlambat. Sebelum adzan kita sudah sampai di masjid atau pas adzan. Ya. Cuman kalau memang kita bangunnya telat, bangun udah imsak, masih bisa itu 10 menit, Pak. Lumayan 10 menit tuh 2 piring mau masuk, Pak. Ya, 2 piring masuk ya. Kalau memang terlambat. Tapi kalau kita dari 3:30 sudah bangun, sedangkan subuhnya mungkin 4:30, ya udah idealnya sahur itu kalau subuhnya 4:30, ya berarti idealnya sahur itu jam 4. Ya 20 menit cukuplah sahur itu. Ya. Setelah itu siap-siap ke masjid. Jadi tujuan imsak itu sendiri agar kita bersiap-siap menuju
ke masjid, walaupun dia bukan batas maksimal berhentinya untuk makan sahur ya, karena maksimalnya batasan sahur itu adalah adzan subuh. Nah, secara bahasa puasa adalah al-imsak, yakni menahan diri. Sedangkan menurut pengertian syariat, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar, ditandai dengan adzan subuh, hingga terbenamnya matahari, ditandai dengan adzan maghrib. Ya, jadi puasa itu dari sejak adzan subuh sampai adzan maghrib. Ya, kita bersyukurlah Pak, kalau di Indonesia ini wajarlah dari subuh sampai ke adzan maghrib itu antara 12 sampai 13 jam. Tapi di tempat lain Pak, ada yang sampai 18 jam Pak. Ada yang sampai 18 jam. Saya ada salah satu jamaah, dia waktu itu di Swedia. Dia bilang, Pak Ustadz, di sini maghribnya jam 9 malam. Ya, maghribnya itu jam 9 malam. Ya, subuhnya hampir sama dengan kita. Boleh nggak saya bukannya ikut Jakarta? Ya. Saya bilang, ya Pak, di mana tempat kita tinggal, ya berarti puasa kita itu dari sejak terbit fajar di tempat itu sampai terbenamnya matahari di tempat itu. Ya, kalau ingin ikut Jakarta, balik dulu ke sini. Ya. Nah, ini, jadi kita bersyukurlah bahwasanya puasa kita itu antara 12 sampai 13 jam. Kalau tempat lain ada sampai 18 jam. Ya. Bahkan ya kata mereka kalau di sono musim dingin gitu loh. Jadi walaupun ininya maghrib gitu, orang kadang jam 9 malam masih terang Pak mataharinya itu Pak. Ya, masih terang ya. Cuman kata mereka di sana itu dingin. Jadi kalau haus enggak, lapar iya katanya ya. Lapar, maka kita bersyukurlah ya. Jadi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ini arti puasa secara syariat. Kemudian keutamaan bulan Ramadan itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasai dan Al-Baihaqi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah dia menceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu yaqulu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah datang Ramadan, beliau yubashir itu memberikan kabar gembira, ya. Yubashiru ashabahu, memberikan kabar gembira kepada sahabatnya. Yaqulu, beliau bersabda, qad ja'akum syahru Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Yang namanya berkah itu Pak, berkah itu bertambah, berkembang, itu namanya berkah. Kan ada orang yang gaji sekian nih, secara perhitungan matematika harusnya nggak cukup sebulan, tapi ternyata cukup, bahkan dia bisa nabung. Nah, itu namanya berkah ya. Kelihatannya kurang tapi ternyata berkembang dan bertambah, itu berkah. Jadi yang namanya berkah itu bertambah dan berkembang. Makanya ketika Ramadan itu apa aja bertambah dan berkembang Pak. Pahalanya bertambah dan berkembang. Makanan ketika Ramadan Pak, wah bertambah, berkembang ya. Orang-orang yang datang ke masjid bertambah, berkembang Pak ya. Yang biasanya mungkin subuh cuma sekian soft, Ramadan bisa sampai ke belakang ya. Apalagi terawih hari pertama Pak, sampai jalanan ditutup ya. Maaf, jalanan ditutup, ada terawih
tapi 3 hari doang biasanya, ya. Habis itu dibuka lagi. Tapi ya alhamdulillah lah, orang masih mau berbondong-bondong tuh datang terawih, ya. Bertambah dan berkembang. Timun suri aja yang nggak pernah muncul Pak, bulan-bulan biasa muncul Ramadan Pak. Timun suri, ya, biji salad empuk ketika Ramadan Pak. Biji salad tuh jadi empuk, manis lagi, ya. Coba sekarang telan tuh biji salad, ya, keras Pak. Tapi nanti Ramadan biji salad jadi empuk, ya. Nah ini. Kemudian Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kataballahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan kepada kalian puasanya. Jadi nanti ada orang-orang yang wajib berpuasa dan nanti ada orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa. Sebagiannya boleh tidak puasa mengganti di hari lain. Tapi sebagiannya nanti boleh tidak puasa, tidak perlu mengganti di hari lain. Cukup membayar fidyah. Salah satunya adalah orang yang sudah tua renta. Orang yang sudah tua, usianya 70 tahun ke atas, ya. Seperti sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan beliau usianya 93 tahun. Kata beliau, sudah hampir 20 tahun lebih aku tidak berpuasa dan aku menggantinya dengan membayar fidyah. Tapi itu yang tua-tua, kalau jamaah sini mau kayaknya masih muda-muda Pak ya. Sini mau kayaknya 50 ke bawah semua ya. Nah, ini. Jadi yang sudah sepuh. Orang usia 70 tahun ke atas kalau mau tetap berpuasa monggo. Tapi kalau ketika dia sedang berpuasa tiba-tiba dia sakit, tiba-tiba dia buang-buang air, ya udah yang sakit, yang buang-buang air itu diganti dengan fidyah. Ya, diganti dengan fidyah. Nah, kata Allah alaikum siyamahu. Allah mewajibkan kepada kalian puasanya. Fihi tuftahu abwabul jannah. Di dalam Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka. Jadi Allah akan memberikan kesempatan kepada banyak orang untuk menjadi ahli surga melalui Ramadan. Ya. Jadi melalui Ramadan ini Allah ingin memperbanyak hamba-hambanya untuk masuk ke dalam surga. Maka Nabi menyatakan fihi tuftahu abwabul jannah. Di dalam bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka. Wa tughallu wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan pintu-pintu neraka ditutup. Nah, melalui Ramadan ini Allah ingin agar hamba-hambanya tidak ada yang masuk ke dalam neraka. Jadi Ramadan memang tempat khusus Pak ya, supaya orang banyak masuk ke dalam surga, supaya orang banyak terhindar dari neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Mungkin kita nanya, Ustaz katanya setan dibelenggu. Tapi kadang ada tulisan sop kaki kambing, sopnya belum datang, kakinya udah pada ngantri. Ya, kemana itu setan? Malah kadang maling kotak amal tuh Ramadan makin banyak Pak. Ya, maling kotak amal, ya, kemudian copet, pencurian motor kadang tuh banyak ketika Ramadan. Kemana itu setan? Nah, maksud hadis itu begini. Wa tughallu fihi syayatin. Setan-setan dibelenggu. Jadi setiap kita ini ada setannya, Pak. Setiap kita itu ada korinnya yang akan membisikkan kita untuk melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ketika kita puasa, korin kita bilang, udah makan aja itu makanan. Orang gak ada yang lihat ini, tapi kita bilang enggak, saya puasa. Ya. Terus kadang kan di jalanan ada perempuan pakai baju adiknya yang masih TK, ya. Kata setan, dah lihat aja orang kagak bayar ini, ya.
Tapi kita bilang enggak, saya puasa. Ya. Pokoknya setan itu membujuk terus selama kita berpuasa, tapi kita bilang enggak, saya puasa. Dan makan aja itu makan. Orang makanan halal buat kamu. Enggak, saya baru makan nanti kalau sudah adzan maghrib. Nah ketika itu setan terbelenggu Pak. Terbelenggu oleh puasa kita. Dia udah bujuk kayak apapun, gak berhasil. Dia udah berusaha membujuk kayak apapun, tidak berhasil. Itu namanya setan terbelenggu. Tapi setiap kita itu ada setannya, ada korinnya. Setan itu sifat buruk. Wujudnya adalah jin dan manusia. Wujud dari setan itu jin dan manusia. Nah, setan itu sifat yang buruk yang ada pada manusia ataupun pada jin. Nah, kalau kitanya nggak berpuasa, kadang kita jadi setan, Pak. Kita nggak puasa nih, teman kita puasa. Ke warteg yuk, gue yang bayarin. Begitu, Pak. Ya. Teman kita puasa, kita enggak nih. Kita ajakin dia ke warteg yuk, gue yang bayarin. Kata temennya, enak aja lo. Kalau dosa gimana? Gue yang nanggung dosanya, begitu Pak. Gue yang bayarin, gue yang nanggung dosanya. Gimana? Oke deal, jadi setan juga itu temennya Pak. Ya. Jadi kalau emang kitanya nggak puasa, ya kitanya jadi setan. Tapi kalau kita berpuasa, kita yang membelenggu setan kita. Ya. Jadi bukan berarti jin juga nggak ada, tetap ada. Ya, jadi setan-setan dibelenggu, hanya orang berpuasalah yang membelenggu setan mereka. Coba kalau ada yang maling-maling kotak amal ketika Ramadan, ketika ketangkep, tanya puasa nggak dia? Pasti nggak puasa. Kalau dia puasa nggak mungkin nyolong, ya. Begal-begal itu ketangkep, tanya puasa nggak mungkin puasa, karena kalau puasa pasti nggak bakalan melakukan hal-hal yang negatif. Dia akan menjaga puasanya agar dia tetap sah sampai maghrib tiba. Ya, nggak ada berhubung saya puasa Pak makanya saya ngebegal, nggak ada, ya, nggak ada. Rata-rata yang melakukan kemaksiatan, kejahatan itu mereka tidak puasa. Nah ini. Kemudian fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Pada bulan ini ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan malam ini, maka telah diharamkan baginya. Ya. Barang siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan malam ini, maka diharamkan baginya. Maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya begini Pak. Malam Lailatul Qadar tahun 2026 itu datangnya cuma sekali. Kalau itu terlewat dari kita selamanya, Lailatul Qadar 2026 selamanya kita tidak mendapatkannya. Kalaupun nanti ada Lailatul Qadar 2027, nah itu masih harapan kalau kita masih hidup. Ya. Tapi kalau udah terlewat yang 2026, maka selamanya yang 2026 kita tidak pernah mendapatkannya. Ya kayak contohlah subuh hari ini nih. Subuh tanggal 1 Februari 2026. Kalau kita tidak ikut kuliah subuh pagi ini, ya selamanya kita tidak mendapatkan kuliah subuh tanggal 1 Februari 2026. Kita tidak mendapatkannya. Ya. Kalaupun ada, nanti minggu depan ada kuliah subuh lagi. Ya, jadi sekali terlewat, maka dia akan menjadi haram bagi kita selamanya. Mungkin 2025 kemarin kita dapat Lailatul Qadarnya, tapi 2026 belum tentu. Ya. 2027 apalagi masih menjadi harapan. Kemudian keutamaan bulan Ramadan juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dan perawinya adalah Sikoh, ya. Di mana Rasulullah SAW menyatakan, "Atakum Ramadan
telah datang kepada kalian Ramadan, syahrul barakah, bulan yang penuh dengan keberkahan. Yaghsyakumullahu fihi fayunzilur rahmah. Allah mengunjungi kalian di bulan Ramadan ini dengan cara menurunkan rahmatnya, dengan cara menurunkan rasa kasih dan sayangnya. Makanya Pak, Ramadan itu kayaknya di mana-mana, pokoknya bawaannya beda aja dengan bulan-bulan yang lain. Dulu saya ingat zaman saya kecil dulu, kalau Ramadan tuh libur loh Pak, libur sebulan penuh dulu. Zaman dulu. Kalau sekarang kan masih masuk sekolah Pak, malah kadang 5 hari sebelum Lebaran kita masih masuk kalau sekarang. Kalau dulu benar dari awal Ramadan libur tuh sampai 1 minggu setelah Lebaran. Jadi benar-benar anak-anak itu memang ketika itu fokus puasa. Malam kita namanya anak-anak kampung Pak ya, bangunin sahur tuh Pak jam 2 Pak, patrol namanya. Sahur duduk gitu ya. Walaupun gelap itu kampung, tapi kita berani Pak. Ya, berani. Ya. Soalnya yang patrol itu 20 orang, 25 orang, ya beranilah. Ya, setannya yang takut malah ya, takut digebukin gitu ya. Nah, jadi benar-benar kita, jadi malamnya itu kita di masjid, paginya kita tidur itu, ya, sampai menjelang duhur, karena libur, memang benar-benar libur. Kalau sekarang agak susah ya sekarang. Jadi suasananya emang beda. Allah mengunjungi kalian di bulan ini dengan menurunkan rahmat, menurunkan kasih sayang. Kemudian wayahutul khotoya. Dan di bulan ini Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Ya. Wayastajibu fihi du'a. Di bulan ini Allah banyak mengijabah doa-doa. Jadi Allah banyak mengabulkan doa-doa. Dan saya memperhatikan Pak ya, saya perhatikan doa orang-orang tua kita, doa tetangga-tetangga kita, itu memang kalau Ramadan khusyuk Pak. Dan rata-rata itu apa ya, terlihat itu keberhasilannya. Mereka mendoakan anaknya menjadi anak soleh, ya jadi anak soleh. Ya. Mereka mendoakan anaknya begini, ya jadi. Ya. Jadi Allah mengijabah doa-doa. Ya. Di pokoknya Ramadan itu saya ingat kita mainnya itu di masjid, kalau enggak di surau, ya. Dari habis tarawih itu sampai menjelang subuh. Ya. Kalau sekarang alhamdulillah kalau ada iktikaf sekarang sahurnya ditanggung masjid gitu. Kalau dulu kita menjelang sahur pulang kita Pak. Menjelang sahur kita pulang dulu sahur. Habis sahur kita ke masjid lagi, begitu dulu, ya. Walaupun gelap berani kita itu. Ya. Kemudian yaqdurullah ila tanafusikum fihi. Allah melihat berlomba-lombanya kalian pada bulan itu. Jadi ketika Ramadan itu memang luar biasa Pak ya. Orang tuh berbondong-bondong dalam kebaikan. Coba kalau di Indonesia nih Ramadan, acaranya banyak Pak. Hampir tiap hari ada buka bersama. Ya. Hampir tiap minggu ada santunan anak yatim dan janda dan sebagainya. Pokoknya kegiatannya tuh ada aja, ada pesantren kilat, ada macam-macam lah. Ya. Allah melihat berlomba-lombanya kalian pada bulan ini. Apalagi kalau malam 27 nanti Pak. Malam 27 itu yang iktikaf makin banyak. Ya, Masjidil Haram itu Pak, kalau udah malam 27, wah lebih-lebih dari haji. Yang tawaf itu Pak, Masya Allah itu. Kalau udah malam 27. Jam 2 malam kita mau masuk Masjidil Haram, nggak bisa. Sama kayak di sini, jam 2 malam nggak bisa. Masih digembok cuman kalau di sini. Ya. Kalau di sini masih digembok. Kalau di sana saking banyaknya orang. Ya. Jadi subhanallah. Ya, Allah melihat berlomba-lombanya kalian di bulan ini. Wa yubahi bikum malaikatah.
Dan Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Lihat tuh hambaku berlomba-lomba selama Ramadan. Lihat tuh hamba-hambaku berlomba-lomba sholat malam selama Ramadan. Lihat tuh hambaku beriktikaf selama Ramadan. Lihatlah hambaku bersedekah selama Ramadan. Lihatlah hambaku. Dibanggakan kita kepada para malaikat. Kalau bahasa kita jadi selebritis langit, Pak. Kita jadi selebritis langit. Diberitakan kita kepada para malaikat. Maka kata Nabi, fa'arullaha min anfusikum khaira. Maka tunjukkan yang baik-baik kepada Allah selama bulan itu. Ya. Jadi selama Ramadan tunjukkan perkara yang baik-baik di hadapan Allah. Fa inna syaqi man hurima fihi rahmatullah. Sesungguhnya orang yang sengsara, kata Nabi, adalah orang yang mendapatkan Ramadan tapi tidak mendapatkan rahmat Allah. Ya. Jadi orang yang sengsara, kata Nabi, adalah orang-orang yang dia ketemu dengan Ramadan tapi tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Karena ada orang ketemu Ramadan ya biasa aja, Pak. Puasa kagak, sholat juga masih enggak, ya. Tapi lebaran paling depan dia, Pak. Ya, lebaran paling depan, ya. Wah, mukul beduknya paling kenceng, Pak. Bak, ya. Lebaran gitu ya. Puasa mah kagak, terawih enggak, ya. Ditanya lu puasa. Kan yang penting kan sarung baru, begitu ya. Yang penting sarung baru. Ya pokoknya ketika lebaran tuh semua boleh ikut berlebaran. Tapi yang mendapatkan rahmat Allah hanya mereka yang memang mendapatkan kasih sayang Allah di bulan ini. Nah, tadi kan pengertian puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Apa saja yang membatalkan puasa? Ada 8 perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Ya. Jadi yang membatalkan puasa, makan dan minum dengan sengaja. Jadi ada kalimat dengan sengaja. Kalau nggak sengaja karena lupa, biasanya kan kakek-kakek ini kalau udah jam-jam 8 pagi kan suka nyuapin cucunya itu. Ya, namanya anak-anak kadang kan disuapin tuh sambil jalan-jalan, Pak. Sambil jalan-jalan ke jalan, sambil jalan-jalan di teras. Ya, nyuapin cucunya nih. Buat cucunya sesuap, buat kakeknya 3 suap, ya. Lupa tapi beneran lupa, maka nggak batal. Ya, apalagi kalau cucunya makannya pakai ayam bakar gitu kan, ayam bakar Padang gitu kan. Ya. Kan suka ada yang agak susah itu digigitnya. Kakeknya tuh yang gigitin, gitu ya. Kelewatan itu, lupa, ya. Jadi kalau dihitung-hitung penuhnya itu cucunya cuma makan ayam setengah, setengahnya kakeknya, ya. Lupa tapi beneran lupa, nggak apa-apa, ya. Kemudian muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Kemudian jima atau bersetubuh di siang hari, ini sengaja atau tidak tetap batal. Nggak sengaja, Ustaz, nggak ada batal. Ya. Buka celananya aja udah sengaja, ya. Nah, jadi nggak mungkin, ya. Jadi batal. Nah, kemudian keluar sperma dengan sengaja, batal. Kemudian haid dan nifas, lagi puasa tiba-tiba datang bulan atau nifas. Ya. Kemudian memasukkan benda selain makanan ke perut, ya, termasuk obat, ngerokok, ya, atau selain makanan yang lain pun dimasukkan ke dalam perut, ya, melewati
kerongkongan, maka batal puasanya. Kemudian berikutnya murtad, keluar dari Islam. Lagi puasa, cuacanya panas banget, terik banget, gak kuat, aduh gak kuat gua, kafir aja deh, kafir gitu ya, bahaya itu ya, murtad, ya, batal puasanya. Kemudian berikutnya yang menyebabkan puasa batal, gila atau hilang akal. Lagi puasa mikirin THR dulu ya, lagi puasa mikirin baju baru, lagi puasa mikirin nastar, lontong sayur, wah udah itu aja yang dipikirin ya. Tiba-tiba ketawa sendiri, nangis sendiri ya, terus habis gitu gila ya, udah batal puasanya. Inilah 8 perkara yang membatalkan puasa. Ustaz, kalau marah-marah batal nggak puasa? Marah-marah itu nggak batalkan puasa, cuman bisa mengurangi nilai pahala puasa. Kalau kita marahnya karena kebenaran justru dapat pahala. Allah dan Rasulnya dihina, kita marah dapat pahala. Ya. Syariat Islam dihina, ya. Kita marah, ya dapat pahala. Saudara kita dianiaya, kemudian kita marah karena kebenaran, dapat pahala. Nah, ini justru kita dapat dosa ketika Allah dan Rasulnya dihina, terus kita diem baik. Ya, kata Buya Hamka, jika agamamu dihina dan kau diem saja, ganti bajumu dengan kain kafan. Begitu kata Buya Hamka. Jika agamamu dihina dan kau diem saja, ganti bajumu dengan kain kafan. Nah ini, jadi marah yang memang pada tempatnya itu tidak membatalkan puasa. Jadi inilah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kemudian berikutnya hal-hal yang disunnahkan selama bulan Ramadan. Yang pertama sholat tarawih. Sholat tarawih ini hukum asalnya adalah berjamaah. Walaupun sholat tarawih sendiri-sendiri boleh. Hukum awalnya tarawih itu berjamaah. Nabi itu berjamaah tarawih sekitar 3-4 malam. Kemudian Nabi memerintahkan para sahabat itu sholat sendiri-sendiri. Kemudian pada zaman Umar bin Khattab, selesai sholat Isya, banyak orang tuh kongko-kongko, duduk-duduk di rumahnya fulan, ada yang sibuk dengan dagangannya, ada yang sibuk begini, sibuk begitu, ada yang ngopi dan sebagainya lah kalau bahasa kita. Maka Umar melihat kok sahabat ini habis sholat Isya, sudah sibuk dengan ininya masing-masing. Maka Umar kemudian menyatakan, berkumpullah kalian ke dalam masjid, dan mulai malam ini kita akan sholat sholat tarawih secara berjamaah. Karena hukum asal sholat tarawih adalah berjamaah. Maka Umar kemudian menyuruh para sahabat untuk sholat tarawih berjamaah. Dan ditunjuklah Ubay bin Ka'ab sebagai imamnya. Nah, setelah berjalan beberapa tahun, terjadi sebuah peristiwa. Ketika mereka sudah 8 rakaat tarawih, datang rombongan. Ya Amirul Mukminin, kami juga ingin tarawih. Maka kata Umar, wahai Ubay, tambahkan 8 rakaat lagi. Karena ada saudara-saudara kita yang baru datang. Tapi pendekkan bacaan suratnya. Tadinya yang 8 rakaat itu panjang-panjang, Pak. Panjangnya ya yang dibaca ya Al-Baqarah sama Ali Imran gitu lah. Kalau di sini Al-Baqarah sama Ali Imran bengek, Pak. Begitu semua, ya. Kalau gitu kata Umar, tambahkan 8 rakaat lagi tapi pendekkan bacaan suratnya. Maka dipendekkan. Setelah 8 rakaat ditambahkan, jadi 16 tuh, dan 16 rakaat. Datang rombongan lagi.
Datang rombongan lagi. Ya Amirul Mukminin, kami juga ingin berterawih. Ya udah tambahkan 4 rakaat lagi sehingga menjadi 20 rakaat. Tapi pendekkan lagi bacaannya. Karena kita sudah 16 rakaat nih. Ya, pendekkan lagi sehingga 20 rakaat, kemudian ditambahkan 3 rakaat witir sehingga menjadi 23 pada zaman Umar itu. Kemudian Umar menyatakan hadihi nikmatul bid'ah. Inilah bid'ah yang baik, kata Umar bin Khattab. Dan Umar lebih tahu mana yang bid'ah, mana yang bukan. Ya, jadi maka sejak itu kemudian sejak itu ada penjelasan dari para ulama bahwa sholat qiyamul Ramadan atau sholat tarawih itu tidak terbatas pada 11 rakaat. Boleh 23. Bahkan saya pernah baca Imam Malik tuh Pak, qiyamul Ramadannya, Imam Malik tuh qiyamul Ramadannya sampai 43 rakaat. 40 tarawih, 3 witir. Usah sekali boleh tuh dicoba di sini Pak. 43 rakaat. Cobain ya, ustadznya ada imamnya tuh, Ustadz Sirojudin. Ya, 43 rakaat. Saya yakin besok bubar Pak. Ya, jadi boleh lebih dari itu, tidak terbatas. Berjamaah boleh, tidak berjamaah juga boleh. Jadi ini mengenai sholat tarawih. Kemudian memperbanyak zikir dan bacaan Al-Quran. Memperbanyak sedekah. Ya, memperbanyak sedekah. Berakhlak mulia, menjaga lidah dan hati. Yang susah itu jaga lidah Pak. Kita lagi duduk depan masjid, ada ibu-ibu lewat, tiba-tiba komentar tuh lidah kita Pak. Tuh lihat ibu-ibu tuh. Masa jilbabnya kuning, bajunya merah, udik banget ya, begitu. Komentar tuh kita, orang lewat kita komentarin, ya. Ada orang bawa motor, kita komentarin motornya. Gak terasa itu, akhirnya panjang tuh, ya. Nah, hati-hati. Tadinya gak pengen gibah, jadinya bergibah. Ya, walaupun sehingga orang kadang gini, daripada bergibah mending tidur gitu ya. Sehingga orang begini. Walaupun hadisnya lemah, tapi ada, tapi lemah secara periwayatan. Naumatus shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Tidurnya aja ibadah, tapi ya jangan tidur terus. Ya, mentang-mentang ada hadisnya walaupun lemah ya. Habis subuh dia tidur, bangun menjelang maghrib, ya. Bayi juga kuat kalau puasa begitu, Pak. Kita ambil hikmahnya aja. Kalau tidurnya aja ibadah, apalagi baca Qur'annya. Kalau tidurnya aja ibadah, apalagi bekerjanya. Kalau tidurnya adalah ibadah, apalagi masak buat berbukanya. Kalau tidurnya aja ibadah, apalagi aktivitas hal yang lain yang baik. Nah itu, jadi jaga lidah, ya, jaga lidah. Kemudian menyegerakan berbuka dan berdoa ketika berbuka. Ya, tapi kalau urusan buka ini Indonesia paling disiplin Pak, nggak pernah telat. Ya, nggak pernah telat kita. Ya, kalau berbuka kita nggak pernah telat. Ya, udah siap pokoknya. Ya. Padahal mataharinya masih jauh Pak, tapi dia udah siap-siap tuh. Ya, jadi ya mendahulukan berbuka puasa, jangan ditunda-tunda. Ya, tapi kalau ini insya Allah orang kadang maghribnya kurang 1 menit cendol udah diangkat Pak, muadzinnya diginiin, cepetan ya. Kata muadzinnya ntar 1 menit lagi coba cari RCTV kayak ya, NTV kayak RCTI, coba RCTI begitu, cari yang paling cepat ya. Mengakhirkan sahur itu disunahkan, jadi sahur jangan terlalu malam.
kemudian memperbanyak doa, kemudian iktikaf di masjid, khususnya di 10 malam terakhir, khususnya di malam ke-27, ya. Tujuannya apa? Mencari Lailatul Qadar, ya. Ramadan syahrul Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Jangan banyak bengong. Nah, jadi kalau kita nggak baca Qurannya, minimal kita mendengarkan, ya, mendengarkan tilawah, ya, supaya mendengarkan aja itu dapat pahala, Pak, apalagi membaca, ya. Banyak-banyak bersedekah, dan kalau sedekah harus sepenuh hati, ya. Ada nenek-nenek minta itu, kasih setengah. Jadi bidadari neneknya, dikasih satu permintaan, dia minta mobil, dikasihnya setengah, ya. Orang tadi dia ngasihnya setengah, ya. Nah, maka kalau bersedekah sepenuh hati, jangan setengah hati, biar utuh, ya. Nah, Ramadan ini kesempatan bagi bapak-bapak yang merokok misalnya, kan sehari itu udah kuat nggak ngerokok, kesempatan tuh berhenti, ya. Tapi alhamdulillah di sini nggak ada yang ngerokok nih, ya, alhamdulillah, ya. Di sini nggak tahu kalau keluar dikit, ya, alhamdulillah di sini nggak ada yang ngerokok, ya. Kesempatan kita untuk berhenti, ya. Ya, jadi kesempatan lah, ya. Kan kita 12 jam itu sanggup nggak merokok, ya. Kesempatan untuk meninggalkannya. Jaga diri dan perbuatan, jangan menyakiti orang lain. Kadang kita puasa tapi nggak sadar kita menyakiti orang lain. Ada kepala orang kejepit tuh, Pak, ya. Ya, jadi jaga diri, ya, jangan sampai kita menyakiti orang lain. Maka sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita selama bulan Ramadan, masuk dalam Ramadan dan keluar dalam keadaan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC, ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk suruk kan, Ustaz? Hah? Belum, Pak. Oh, jam 6 lewat 7. Oh ya, kalau ada yang mau tanya mungkin, oh jam 6 lewat 7 ini, ya. Soalnya itu saya lihat udah jam 6 lewat 1. Berarti 6 menit lagi. Monggo silakan kalau ada yang mau dipertanyakan.
Sekarang jam 6:02. 5 menit lagi. Baik, saya kembalikan kepada Ustadz. Tafadhal. Alhamdulillah, kepada Islam yang telah menyelesaikan adanya bahwa mudah-mudahan sekali lagi kita mendapatkan Amin, amin. dari Amin. dan sekali lagi kami sampaikan bahwa insyaAllah di setelah Isya kita akan mengadakan seminar juga sekaligus saat Ramadan dengan rencana Haji Maisar Memang Universitas SMA Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Rohili di Boyolali Bogor. Dan insyaallah tema yang akan disampaikan yaitu menyambut Ramadan dengan spirit Islamiyah. Itu sama-sama kita aminkan kita tadi dan juga sampaikan kepada kita juga supaya kita bisa melakukan ilmu kita supaya itu mempersiapkan diri di bulan Ramadan yang kita itu. Itulah kajian seluruh pada hari ini. Sekali lagi, mudah-mudahan memberikan kita Amin. Amin. Sekali lagi, mudah-mudahan memberikan kita kesehatan. Amin. Dan keluarga. Mari sama-sama kita Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.